Halo semua, nama saya adalah Joshua Daniel Santuri. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai tentang sejarah kekristenan di Indonesia dan juga peran-peran gereja dalam mengatasi permasalahan sosial kemasyarakatan dan lingkungan hidup. Nah, kekristenan itu memiliki sejarah yang lumayan panjang di Indonesia dan telah berkontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, gereja di Indonesia itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, ada juga pelayanan kesehatan, dan advokasi lingkungan. Nah, mari kita mulai perjalanan kita untuk memahami lebih dalam topik ini. Nah, pertama itu adalah sejarah kekristenan di Indonesia. Nah, pada awalnya, kekristenan itu tuh pertama kali dikenalkan di Indonesia itu pada abad ke-16, yaitu oleh seorang misionaris Portugis yang tiba di Maluku pada tahun 1546. Namanya itu adalah Franciscus Xaverius. Dia itu seorang misionaris yang terkenal dan tiba di Ambon. Kemudian melakukan perjalanan ke Ternate, Morotai. Nah, di sana dia itu memperkenalkan ajaran Kristen kepada penduduk setempat. Dan baik juga kemudian memeluk agama tersebut. Nah, ketika Belanda menguasai Maluku pada abad ke-17, mereka tuh membawa serta misionaris tersebut dari gereja reformat Belanda. Gereja-gereja didirikan dan kita diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lokal, seperti ke bahasa Melayu gitu yang kita tahu, kayak atau bahasa Indonesia, yang menjadi alat penting dalam penyebaran kekristenan. Kan kalau pakai bahasa lokal orang kan bakal lebih mudah mengerti ya. Tapi kalau orang yang pendidikan itu kurang. Nah, pendidikan juga menjadi fokus utama juga nih bagi misionaris Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah untuk mendidik anak-anak pribumi dalam membaca dan menulis, serta dalam ajaran Kristen, biar sekalian aja gitu kan ya. Nah, pada abad 19, datanglah seorang misionaris Protestan dari berbagai dominasi, seperti Metodis, Baptis, dan Advent. Mereka tuh nggak hanya fokus pada penyebaran agama, tapi juga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, kayak gitu lah. Nah, di Minahasa, Sulawesi Utara, misionaris Jerman seperti Johann Gottlieb Schuart memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan dan kesehatan di sana gitu. Nah, pada abad ke-19, kayak nyampe ke awal-awal 20-an, misionaris Katolik pun juga mulai aktif di Indonesia. Itu menjadi salah satu wilayah yang paling terpengaruh adalah Nusa Tenggara Timur. Itu paling terpengaruh itu. Di mana tuh banyak penduduk yang memeluk agama Katolik. Contohnya juga di Flores misalnya. Gereja Katolik tuh mendirikan banyak sekolah dan rumah sakit dan terus beroperasi hingga hari ini. Nah, selama masa pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua, banyak misionaris asing diusir dan gereja-gereja itu mulai mengalami masa-masa sulit gitu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kekristenan pun kembali berkembang. Gereja lokal mulai memainkan peran lebih besar dan banyak pemimpin gereja Indonesia mulai muncul tuh. Nah, pada masa Orde Baru, gereja tuh menghadapi tantangan lagi coy. Ya tau lah kalau orang Kristen gitu kan. Tapi dulu tuh Kristen tuh banyak yang tuh orang Cina. Wah, kacau deh. Nah, di situ gereja tuh menghadapi tantangan seperti dalam bentuk pembatasan kebebasan beragama dan pengawasan ketat oleh pemerintah. Nah, meskipun demikian, gereja itu tetap berfungsi sebagai tempat pengembangan moral dan pendidikan. Hingga saat ini, kekristenan Indonesia itu terus berkembang dengan jutaan pengikut yang tersebar di seluruh kepulauan. Dan gereja yang berperan aktif dalam kehidupan sosial dan budaya juga masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah peran gereja dalam permasalahan sosial. Nah, gereja di Indonesia itu telah memainkan peran penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Salah satunya nih, yaitu kontribusi terbesar gereja adalah dalam bidang pendidikan. Nah, sejak masalah kolonial, gereja tuh kayak lebih banyak fokus mendirikan banyak sekolah gitu, universitas yang memberikan kontribusi besar terhadap pendidikan masyarakat di Indonesia.
Nah, lembaga-lembaga itu telah menghasilkan banyak lulusan yang berkontribusi di berbagai bidang di Indonesia. Selain pendidikan gereja, juga aktif dalam pelayanan kesehatan. Kayak ada tuh namanya rumah sakit Kristen seperti RSPGI Cikini di Jakarta, dan rumah sakit Katolik Karolus. Nah, itu pasti pada tahu lah ya. Itu adalah salah satu contoh nyata dari kontribusi gereja dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, selain pendidikan, dia itu juga aktif dalam pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit Kristen, seperti rumah sakit PGI Cikini. Nah, itu kurang tahu tuh. Nah, tapi di Jakarta nih, ada RS Katolik Karolus. Nah, itu pasti pada tahu lah ya. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari kontribusi gereja dalam menyediakan layanan-layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, layanan kesehatan yang disediakan oleh gereja itu seringkali menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh layanan kesehatan pada umumnya. Kayak di Papua gitu misalnya, Gereja Kristen Injil, yaitu GKI. Tahu kan? Dia itu memiliki banyak klinik dan rumah sakit yang melayani masyarakat lokal dengan dedikasi tinggi. Nah, gereja itu juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Misalnya nih, banyak gereja yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Nah, program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dukungan pemasaran untuk produk-produk lokal. Contohnya nih, di Sumatera Utara, pasti pada tahu nih, itu HKBP coy, Huria Kristen Batak Protestan. Dia itu memiliki program pemberdayaan petani kopi yang membantu mereka meningkatkan kualitas produk dan mendapat harga jual yang lebih besar di pasar. Nah, selain itu, gereja-gereja itu juga seringkali menjadi tempat penampungan dan pusat pembagian bagi para korban bencana alam. Nah, di daerah yang sering dilanda bencana seperti Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah, gereja-gereja aktif dalam memberikan bantuan darurat. Seperti contohnya tuh kayak ada makanan, lalu pakaian, lalu kayak ada tempat tinggal sementara gitu, kayak tenda-tenda. Nah, lalu setelah gempa bumi dan tsunami di Palu pada tahun 2018, banyak juga gereja-gereja yang segera merespon bencana tersebut, yaitu dengan mendirikan sebuah posko bantuan dan memberikan dukungan jangka panjang untuk pemulihan masyarakat. Contoh kayak pemberian donasi pangan gitu kan, makan makanan. Nah, gereja itu juga berperan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS nih, AIDS di Papua. Misalnya tuh GKI dan organisasi-organisasi Kristen lainnya yang aktif dalam kampanye kesadaran dan pencegahan HIV dan AIDS, serta memberikan dukungan kepada mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS. Nah, program-program ini tuh seringkali mencakup pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Lalu ada juga kayak konseling pribadi gitu kan, dan penyediaan obat-obatan yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu adalah peran gereja dalam lingkungan hidup. Nah, selain isu sosial, gereja itu juga semakin terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Banyak gereja yang mengajarkan pentingnya menjaga ciptaan Tuhan, mendorong jemaat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan. Nah, salah satu contoh itu adalah program Green Church yang digagaskan beberapa gereja di Indonesia. Nah, program ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan jemaat dan juga mendorong tindakan nyata seperti pengurangan penggunaan plastik, lalu meningkatkan penanam pohon, dan juga penggunaan energi terbaru. Kayak energi kayak bensin tuh udahlah, nggak usah dipakai. Nah, misalnya nih, ada gereja Kristen Jawa, GKJ, di Yogyakarta, telah meluncurkan inisiatif untuk mengurangi penggunaan plastik di kalangan jemaat
dengan menyediakan alternatif ramah lingkungan, seperti tas kain dan wadah makanan yang dapat digunakan kembali. Nah, di Kalimantan, di Gereja Kalimantan Evangelis GKE, terlibat dalam program konservasi hutan. Ini tuh bekerjasama dengan organisasi lingkungan untuk melindungi hutan dari penebangan liar dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang kayak kelapa sawit tuh kayak itu nggak bagus dah. Nah, mereka tuh juga mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan sebagai sumber kehidupan. Nah, selain itu, beberapa organisasi Kristen di Indonesia seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kayak PGI namanya, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, itu sering mengeluarkan pernyataan dan panduan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, mereka tuh mendorong para pemimpin gereja dan jemaat untuk aktif dalam kampanye lingkungan. Mereka tuh mendorong para pemimpin gereja dan jemaat untuk aktif dalam kampanye lingkungan dan bekerjasama dengan organisasi lingkungan lainnya. Nah, PGI misalnya nih, dia itu telah menyelenggarakan konferensi tentang perubahan iklim dan mendorong gereja-gereja anggota untuk mengambil langkah konkret dan mengurangi jejak karbon. Kayak penggunaan mobil-mobil, pembakaran sampah kan itu zaman-zaman dulu tuh kayak ngaruh banget deh. Nah, selanjutnya nih, itu gereja untuk terlibat dalam program penghijauan. Di banyak daerah, gereja tuh mengadakan kegiatan penanaman pohon sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga lingkungan. Di Sumatera, gereja-gereja tuh dari berbagai dominasi tuh bekerja sama dalam proyek penghijauan yang bertujuan untuk mengembalikan hutan yang telah rusak akibat penebangan liar. Mereka juga memberikan pendidikan kepada jemaat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan berbagai mereka tuh dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, dari sejarah yang panjang hingga perannya dalam isu sosial dan lingkungan, gereja di Indonesia tuh telah menunjukkan komitmennya untuk melayani dan menjaga ciptaan Tuhan. Nah, kekristenan Indonesia tuh bukan hanya tentang ibadah dan ritus, tetapi juga tindakan nyata untuk mempengaruhi lingkungan sekitar, memberikan kedamaian gitu kan, dengan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan melindungi lingkungan alam. Nah, itu deh peran-peran dan sejarah gereja di Indonesia. Saya harapkan dengan penjelasan ini untuk mudah dimengerti oleh semuanya. Sekian dan terima kasih.